Netizen ini tampak menggeruduk Instagram account dari Presiden of the Republic of Indonesia, Presiden Joko Widodo. Apa yang dilakukan yaitu meminta untuk membuka kembali kasus kopi sianida yang memasukkan Jessica Wongso ke dalam penjara. Apakah dengan menggeruduk IG Presiden Joko Widodo, beliau akan terus tiba-tiba bisa membuka kasus ini? Saya sepertinya melihat bahwa ada pihak yang ingin mencuri panggung, memanfaatkan momen ini. Tapi hati-hati. Saya melihat dan mencium jika ini tidak dilakukan dengan tepat, ini akan menjadi sebuah bumerang untuk pihak Jessica. Dan tak hanya Jessica, saya melihat bahwa pemegang kunci ini adalah netizen ini tampak menggeruduk Instagram account dari Presiden of the Republic of Indonesia, Presiden Joko Widodo. Padahal beliau sedang repot-repotnya dan sebentar lagi akan ada pemilu. Apa yang dilakukan yaitu meminta untuk membuka kembali kasus kopi sianida yang memasukkan Jessica Wongso ke dalam penjara. Akankah kasus ini dibuka kembali dan benarkah jika Jessica Wongso saat ini sedang dalam bahaya? Apakah dengan menggeruduk IG Presiden Joko Widodo, beliau akan terus tiba-tiba bisa membuka kasus ini? Saya kira tidak. Karena apapun itu, negara ini adalah negara hukum. Dan hanya ada satu cara agar kasus ini dibuka kembali, dengan menghadirkan novum atau bukti baru. Jika itu tidak bisa dilakukan, seorang presiden pun saya kira akan kesulitan untuk membuka kasus ini. Ya, jika kasusnya ternyata berurusan dengan negara, tapi ini kasus perorangan yang tidak akan bisa dicawe-cawe oleh seorang presiden. Sehingga keputusan dari kasus ini sudah finish, sudah final, dan kecuali ada novum, 0% kasus ini akan bisa kembali dibuka. Saya salut dengan kekompakan para netizen di Indonesia, karena akhirnya banyak hal-hal baru yang terungkap dibandingkan dengan saat kasus ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Zaman itu mungkin YouTube tidak segencar sekarang. Sosial media dan obrolan di lini masa tidak seaktif saat ini. Sehingga saya salut atas kepedulian masyarakat Indonesia tentang penegakan hukum dan keadilan. Tetapi meskipun ini didorong oleh people power, kasus ini pada akhirnya akan menjumpai jalan buntu. Karena satu-satunya cara agar Jessica di sini dikurangi masa tahanannya adalah dengan memberikan gerasi. Sedangkan gerasi tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali orang tersebut memang mengakui hal yang dituduhkan kepadanya. Sehingga ini adalah satu hal yang akan sulit untuk terjadi. Lalu akankah ini akan mengecewakan netizen? Ya, jika berharap Presiden Jokowi di sini turun tangan dan membuka kasusnya, karena nggak seperti itu caranya. Betul, kasus ini memang menimbulkan sebuah polemik, tapi dengan cawe-cawenya Presiden membuka masalah ini hanya akan menimbulkan polemik yang baru dan lebih besar. Sehingga jika ini ingin dibuka, tidak bisa dengan cara yang dilakukan oleh para netizen ini tadi. Apakah dengan kegaduhan ini, terus kemudian kasus ini dibuka kembali, Jessica terus kemudian dinyatakan tidak bersalah? Saya kira tidak, karena tetap apapun itu harus melalui proses peradilan yang memang ada di negara hukum kita. Saya lebih pilih untuk berfokus kepada adanya sebuah bahaya yang mungkin saja akan menimpa Jessica Wongso. Karena saya melihat sepertinya ada sinyal bahaya di dekatnya. Dia sepertinya sudah dibidik oleh suatu pihak untuk tujuan pribadi mereka. Siapa mereka ini? Menurut kalian siapa? Saya sepertinya melihat bahwa ada pihak yang ingin mencuri panggung, memanfaatkan momen ini. Dan kedatangannya nanti diharapkan akan bisa seakan-akan menjadi seseorang yang menunjukkan kebenaran. Menjadi seorang pahlawan yang akan menangani kasus Jessica Wongso ini. Nah, kira-kira siapa orang ini? Coba tebak dan tulis di bawah sini. Di sini publik akan nanti beramai-ramai memuji dia dan apa yang dilakukannya. Saya rasa namanya juga akan muncul dalam pemilu 2024 nanti. Dan sebenarnya memang ini yang dia cari di balik kebebasan Jessica Wongso nanti. Manuver untuk pergerakan politiknya sendiri. Tapi hati-hati. Saya melihat dan mencium jika ini tidak dilakukan dengan tepat, ini akan menjadi sebuah bumerang untuk pihak Jessica. Alih-alih menjadi bebas, hukuman selama 20 tahun yang belum dijalani setengahnya oleh Jessica Wongso, ini bisa jadi berubah menjadi hukuman seumur hidup. Sehingga kartu saya ingin mengingatkan kepada siapapun yang ada di sana ini untuk lebih berhati-hati dan jangan salah mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pihak manapun juga. Dan meskipun saat ini orang-orang sedang fokus untuk mencari kebenaran versi mereka, tapi saya lihat fenomena people power ini suatu saat nanti akan surut juga. Sama seperti kasus Subang yang saat ini sudah menuju ke pengungkapannya, malah menjadi anti klimaks. Saat dulu masyarakat berusaha
memberikan atensinya, hal ini tidak terbongkar. Tetapi bisa saja hal ini akan muncul jika terpancing oleh sesuatu yang bersifat konspirasi. Sehingga yang ditakutkan di sini malah Jessica Wongso ini akan dijadikan sebuah hal untuk pansos untuk orang-orang yang sedang mencari panggung di momen-momen seperti ini demi menaikkan namanya dan popularitasnya, hingga mungkin saja berusaha untuk menunjukkan bukti-bukti baru yang sebenarnya ini belum tentu valid dan terjamin kebenarannya. Di sini saya tidak menghalangi atau terus kemudian mungkin saja wah Mas Denny Darko jangan-jangan dibayar sama bapaknya Mirna, enggak seperti itu, tapi lebih kepada berhati-hati untuk siapapun, terutama jika saat ini memang sedang ingin membuka kembali kasus ini dan mengungkap kebenaran yang bisa saja ini belum terungkap kemarin. Dan tak hanya Jessica, saya melihat bahwa pemegang kunci ini adalah sang kuasa hukum dari Jessica Wongso, Pak Otto. Kartu ini meminta beliau untuk lebih bijaksana dan berhati-hati jika banyak orang di luar sana yang takutnya akan melakukan hal-hal yang ditakutkan seperti kartu sebelumnya ini. Dan harapannya di sini, jika beliau ingin memang membuktikan kebenaran yang ada, maka jangan sampai nanti malah termakan umpan oleh orang yang bisa saja sebenarnya bisa jadi adalah dalang yang sesungguhnya, mengutus orang-orang lain untuk membelokkan kasus ini jauh dari substansi yang sebenarnya. Saya sendiri berharap kasus ini menemui bukti yang baru, dibuka kembali, dan melalui proses peradilan lagi yang kali ini bisa lebih transparan dan disaksikan oleh semua pihak. Karena sejatinya lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menangkap dan menahan 1 orang yang tidak bersalah. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.